Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin, dan tema di malam hari ini, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka kita akan fokuskan pembahasan kita seputar Ramadan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kalau datang bulan Ramadan selalu dibaca. Bahkan saking seringnya dibaca, insya Allah hampir semua kaum muslimin menghafalnya. Ayat itu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan wahai orang-orang yang beriman ini panggilan khusus. Karena di dalam Al-Quran itu ada dua panggilan. Pertama, panggilan umum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan ada panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah yang membedakan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Kalau ayat-ayat Makkiyah artinya turun sebelum hijrah, maka panggilannya biasanya umum, wahai manusia, berarti mencakup mukmin dan kafir. Tapi kalau panggilannya terhadap ayat-ayat Madani, di mana turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka hampir secara keseluruhan panggilannya menjadi khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kemudian panggilannya berubah? Karena kita tahu bahwa panggilan ini, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan khusus, kata beliau, fa'ar'i sam'ah, maka dengarkan panggilan itu secara seksama. Karena boleh jadi setelah panggilan itu ada perintah penting yang harus dilaksanakan, atau ada larangan yang berbahaya yang harus ditinggalkan. Kenapa kemudian setelah panggilan khusus ini ada perintah-perintah penting yang harus dilakukan dan ada larangan-larangan bahaya yang harus ditinggalkan? Karena biasanya orang-orang yang sudah tertempa keimanannya, maka dia akan sanggup melaksanakan perintah seberat apapun
dan mampu menjauhi larangan, walaupun dalam larangan itu ada yang disukainya. Lah para sahabat sudah tertempa 13 tahun di kota Mekah. Mereka ditempa oleh Nabi SAW tentang tauhid la ilaha illallah. Di Mekah belum ada ibadah-ibadah yang diperintahkan, hanya menanamkan tauhid la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Sehingga ketika hijrah ke kota Madinah, mereka sudah mantap. Makanya panggilannya juga berubah. Mereka sudah sanggup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lah salah satu perintah yang diperintahkan di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelahnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Puasa ini amalan berat, karena banyak rintangan dan halangan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dia harus menahan lapar, dia harus menahan haus, bahkan dia harus meninggalkan syahwatnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tetapi perintah ini pasti mampu dilakukan orang-orang yang beriman, karena tidak ada ceritanya orang puasa mati. Pernah dengar ada orang puasa mati karena lapar? Tidak. Pernah dengar ada orang puasa mati kehausan? Tidak. Karena perintah Allah itu disesuaikan dengan kadar kesanggupan manusia, dan orang yang beriman sanggup melaksanakannya. Lah kewajiban puasa ini bukan terhadap umat Islam saja, tapi umat-umat sebelum Islam pun diwajibkan kepada mereka puasa, cuman caranya yang berbeda. Contoh umpamanya, Nabi SAW mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita, kata Rasul, dengan puasa mereka ahli kitab itu dimakan sahur. Artinya kita ini kalau puasa ada sahurnya, mereka tidak ada sahurnya. Ini salah satu bentuk bahwa perintahnya sama puasa, tetapi cara melakukannya berbeda. Tapi intinya sama, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah hikmah daripada puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan agar kalian lapar, bukan agar kalian haus, bukan agar kalian merasakan orang-orang yang lapar dan haus, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu dalam hati. Berarti target puasa itu bidikannya hati, bukan badan. Jadi hikmah puasa itu memperbaiki hati. Kalau hikmah puasa memperbaiki hati, berarti puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi lebih daripada itu. Dia tahan pandangannya, tidak memandang kepada yang haram. Dia tahan pendengarannya, tidak mendengar sesuatu yang diharamkan. Dia tahan lisannya, tidak mengucapkan sesuatu yang ada dosanya. Bahkan dia mampu menahan tangan dan kakinya untuk melangkahkan ke tempat-tempat kemaksiatan, sehingga puasanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sering saya katakan, kalau Anda bertanya kepada saya, umpamanya Anda puasa, Ustadz, puasa saya sah atau tidak? Maka saya bisa jawab, selama mendatangkan syarat rukunnya, selesai puasa itu. Ketika kita menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat dari terbit matahari sampai terbenam, dari terbit fajar shadiq
sampai terbenam matahari, sah-sah puasa Anda. Masalahnya pertanyaan yang kedua yang saya tidak bisa jawab, apakah puasa saya qabul Ustaz? Apakah puasa saya berpahala? Apakah puasa saya diterima? Lah, ini tidak bisa dijawab karena itu urusan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa secara umum itu kan dua kelompok tuh. Ada kelompok yang pertama, kelompok yang penting sah. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, menghindarkan hal-hal yang membatalkan puasa, sah saja puasanya. Walaupun mungkin lisannya bergibah, matanya memandang yang haram, telinganya mendengar hal-hal yang diharamkan, sah-sah saja. Itu kalau asal sah, dan ini kebanyakan orang puasa. Tapi di sana ada kelompok yang kedua, yang tidak sekedar hanya memperhatikan sah dan tidaknya saja, tapi lebih daripada itu dia mengharap pahala dalam puasanya. Yaitu tadi, bukan hanya puasa perutnya saja, tapi matanya, telinganya, lisannya, hatinya, akalnya juga ikut puasa. Karena ada hadis yang mengatakan rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atshi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini banyak faedah yang kita akan jelaskan. Tentu dengan mengenal faedah-faedah supaya ada rangsangan, supaya lebih rindu lagi kita menghadapi Ramadan. Karena sebuah amalan kalau tidak tahu keistimewaannya terkadang malas kita melaksanakannya. Tapi sebuah amalan kalau kita paham dan tahu, oh ini pahalanya, ini faedahnya, ini manfaatnya, pasti kita akan semangat melaksanakannya. Maka malam ini kita akan memfokuskan tentang ibadah puasa. Walaupun di Ramadan ini banyak ibadah selain puasa, tapi kita masuk ke intinya. Karena puasa adalah bagian daripada rukun Islam. Rasul mengatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi Ramadan wa hajjil baitil in istata'a ilaihi sabila. Islam ini dibangun di atas bangunan. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga baru kemudian di situ ada zakat, puasa, haji. Ini bagian daripada rukun Islam lah, salah satunya puasa. Lalu apa faedahnya puasa ini? Pertama, faedah puasa, puasa ini melahirkan akhlak. Sebenarnya seluruh rukun Islam itu melahirkan akhlak. Salat melahirkan akhlak. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran akhlak. Haji juga melahirkan akhlak. Faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji ke Baitullah, walam yarfus walam yafsuk, dia tidak berbuat keonaran dan tidak berbuat kefasikan, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, dia pulang dari Mekah seperti bayi yang baru dilahirkan. Menghindari kefasikan, menghindari keonaran, mengucapkan sesuatu yang kotor, itu bagian daripada akhlak. Zakat juga sama, di mana Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bihi. Ambillah harta-harta zakat itu dari mereka. Untuk apa? Untuk membersihkan harta dan membersihkan hati kalian. Ini bagian daripada akhlak. Lah puasa juga sama.
Puasa itu melahirkan akhlak yang banyak sekali. Pertama, akhlak yang dilahirkan puasa itu adalah keikhlasan. Karena puasa itu kan ibadah sirriyah, ya. Ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau solat bukan ibadah sirriyah, karena nampak yang solat. Ada orang yang sedang solat, kita tahu, oh itu dia sedang solat. Kenapa? Nampak tuh takbirnya, nampak rukunya, nampak sujudnya. Ibadah solat ini bukan ibadah sirriyah, tidak terang-terangan, justru ibadah terang-terangan. Zakat ibadah terang-terangan, nampak hartanya. Haji apalagi terang-terangan, yang ngantar satu kecamatan. Tapi kalau seandainya ibadah puasa ini tidak ada yang tahu, siapa yang tahu dia sedang berpuasa? Apakah pura-pura lemas? Nampak dia puasa? Enggak bisa juga. Apakah pura-pura meludah? Dianggap puasa? Enggak, boleh jadi sedang sariawat. Apakah kemudian pura-pura bibirnya dilap biar kering? Tidak juga, jangan-jangan lagi padas dalam. Ibadah puasa itu tidak bisa dideteksi kecuali kalau orangnya ngomong, "Afan, saya lagi puasa." Walaupun bisa dipercaya, bisa tidak. Ah, dia itu suka bohong, katanya puasa, totalnya makan. Jadi puasa itu tidak bisa dideteksi, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa itu tidak bisa dinilai, keikhlasannya pun tidak bisa dinilai. Kalau sholat papanya kan, kita bisa menilai, ada sholat si anu tuh khusyuk sekali Ustaz. Kenapa? Mantap tuh sholatnya, lama, iya kan? Oh si anu itu zakatnya berani, sedekahnya apa, nominalnya besar. Oh si anu itu hajinya mantap, kenapa? Dulu dia itu pemabok, sekarang sudah sadar tuh. Tapi kalau puasa macam mana menilainya coba? Tidak bisa dinilai puasa itu. Makanya sebagaimana puasa itu sifatnya ibadah sirriyah, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, lahirlah keikhlasan. Makanya pahalanya juga disembunyikan. Allah tidak menyebutkan nominalnya. Kalau sholat disebutkan nominalnya, zakat disebutkan nominalnya, haji disebutkan nominalnya, tapi puasa tidak. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi itu, as-saumu li wa ana azzibi. Puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kenapa tidak ditampakkan pahala puasa, justru dirahasiakan? Karena puasa sendiri ibadah rahasia, maka pahalanya juga rahasia. Hanya Allah saja yang tahu dengan orang yang berpuasa. Di sini lahir keikhlasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas itu kan amalan hati yang paling utama. Dari seluruh amalan hati yang paling utama, ikhlaslah peringkat pertama. Tapi masalahnya, ikhlas inilah yang selalu digoyang-goyang setan supaya orang yang beribadah itu tidak ikhlas. Makanya Imam Ghazali sampai mengatakan, an-nasu mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mughtarrun illal mukhlisun. Hakikatnya manusia itu mati kecuali orang-orang yang punya pengetahuan atau orang alim. Tetapi orang alim juga bisa tidur kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Lah orang yang mengamalkan ilmu terkadang tertipu, dia bangga dengan amalannya, kecuali orang-orang yang ikhlas. Lihat di sini kata Imam Ghazali, manusia itu mati kecuali dia punya ilmu. Tapi orang yang berilmu bisa tidur kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya bisa tertipu kalau tidak ikhlas. Berarti kita tahu bahwa ikhlas itu menghidupkan manusia. Jasad tanpa ikhlas seperti bangkai, begitu istilahnya. Makanya ikhlas itu penting. Kalau seandainya dalam badan kita ini ada namanya jasad, ada namanya ruh,
maka amal itu jasadnya, ruh itu ikhlasnya. Kalau jasad tanpa ruh, mati dia. Sama dengan amal tanpa ikhlas, percuma dia. Makanya kenapa kemudian amalan batin ini terkadang lebih mulia dibandingkan amalan zahir, amalan jasad. Tetapi masalahnya, terkadang banyak penyakit-penyakit yang berusaha untuk merusak amalan batin ini. Tapi manusia kebanyakan memperhatikan penyakit zahir, tapi tidak pernah kemudian memperhatikan penyakit batin. Penyakit zahir ini anehnya, kalau orang punya penyakit nih, seandainya jasad kita penuh dengan penyakit, terkadang manusia tidak tahu. Nampak pamannya sehat badannya, rupanya punya kanker. Nampak badannya sehat, rupanya punya tumor. Nampak badan sehat, rupanya asam uratnya tinggi, darah tingginya muncak. Jadi penyakit zahir itu terkadang orang tidak tahu. Tapi penyakit batin terkadang mudah dideteksi. Orang sombong bisa saja, si sombong si anu tuh katanya. Nampak kan gitu. Padahal itu penyakit hati kan sombong itu. Tapi orang bisa nilai itu. Oh si anu kikir itu. Itu si anu hasad tuh. Nah, terkadang penyakit batin ini mudah dideteksi. Masalahnya, ketika orang lebih memperhatikan penyakit zahir dan lupa dengan penyakit batin, dia tidak tahu kalau penyakit zahir itu parah-parahnya hanya menghancurkan dunia. Tapi kalau penyakit batin, bukan dunia saja yang dihancurkannya, akhirat pun dihancurkan dia. Kalau seandainya orang punya kanker, paling tinggi mati, selesai dunia dia. Punya tumor, paling tinggi mati, selesailah dunia dia. Tapi kalau penyakitnya itu ria, penyakitnya sombong, penyakitnya sum'ah, penyakit-penyakit yang menghilangkan keikhlasan, itu bukan cerita dunia saja. Di akhirat pun dia akan mempertanggungjawabkan penyakit itu. Karena kita tahu bahwa penyakit zahir itu tidak akan ditanya di hadapan Allah. Yang ditanya itu penyakit batin. Tidak ada orang masuk neraka, kenapa kau masuk neraka? Kanker, nggak ada. Bisul, nggak ada. Tumor, nggak ada. Yang ditanya itu soal penyakit batin. Karena sombong, karena hasad, karena dengki, iri hati, dan begitu seterusnya. Maka dari sini puasa itu melahirkan keikhlasan, karena puasa itu sifatnya ibadah sirriyah. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Makanya dahulu ada ulama salaf, dia puasa selama 40 tahun, keluarganya nggak tahu. Jadi dia kalau pergi ke pekerjaannya, dia membawa sarapan, dia tidak makan di rumah. Kemudian setelah di tengah jalan dia sedekahkan tuh sarapannya. Kemudian pulang maghrib, kemudian dia pun berbuka, itulah makan malamnya. Dan tidak makan lagi, kecuali sahur, minum saja. Setiap hari sampai 40 tahun keluarganya tidak tahu. Ya, karena ibadah puasa itu sirriyah sifatnya. Tidak ada yang tahu kecuali si pelaku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lahirlah keikhlasan. Yang kedua, puasa ini melahirkan akhlak sabar. Bahkan 3 tingkatan sabar itu ada di puasa. Apa tingkatan sabar yang 3 itu? Pertama, as-sabru ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru ala al-ma'siyah. Yang ketiga, as-sabru ala al-qada'i wal qadar. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar saat meninggalkan kemaksiatan. Kemudian sabar dalam menghadapi qada dan qadar, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. 3-tiganya ada di puasa. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Bagaimanapun orang itu lapar, bagaimanapun orang itu haus, mungkin dengan istilah lapar melilit perut, haus mencekik leher, kalau belum waktunya maghrib, tidak bisa kemudian kita makan dan minum. Harus sabar, karena itu perintah Allah. Tidak boleh kemudian saya tidak tahan, tidak bisa.
harus sabar. Anda sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, tunggu maghrib baru makan baru minum. Ini sabar yang pertama dan ini yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, sabar saat meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Jangan sampai ketika kita sedang berpuasa, kemudian mata kita memandang yang haram, telinga kita mendengar yang haram, lisan kita pula mengucapkan hal-hal yang diharamkan. Karena itu bisa menggugurkan pahala. Percuma puasanya jadinya. Lapar, haus, tapi nggak dapat apa-apa jadinya kan. Dia harus sabar ya, supaya dapat pahala. Kemudian juga sabar di dalam menghadapi takdir. Yang namanya tak makan lapar itu sudah takdir, yang namanya tak minum haus itu sudah takdir. Tapi kita tetap sabar dengan takdir ini. Bayangkan 3 kesabaran terkumpul dalam puasa. Makanya kalau ini bisa kita lakukan dalam ibadah puasa, kita akan mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Karena puasa terkandung melahirkan akhlak sabar. Dan sabar di zaman sekarang ini subhanallah sangat dihajatkan, terutama di tengah-tengah masyarakat kita kan, yang sulit mencari ekonomi, sulit mencari pekerjaan ya. Kalau kita tidak sabar, terkadang cari jalan pintas, akhirnya merampok, akhirnya menipu, akhirnya berdusta, mengambil hak orang lain, korupsi dan yang semacamnya. Akibat tidak sabar jatuh kepada maksiat. Makanya puasa itu melatih kesabaran sehingga melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, takut akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lahirlah akhlak istiqomah. Orang puasa itu kan harus istiqomah. Kalau tidak istiqomah dia akan batal. Orang kalau tidak istiqomah dalam puasa, belum waktunya sudah buka, batal puasanya. Makanya melahirkan akhlak istiqomah, lahir di situ kedisiplinan, lahir di situ tanggung jawab, lahir di situ kejujuran. Akhirnya lahirlah manusia-manusia yang baik. Itu kalau kita lebih dalam memperdalami tentang akhlak yang lahir dari puasa. Ini yang pertama, bahwa puasa itu melahirkan akhlak. Yang kedua, kita tahu bahwa puasa ini ibadah yang disandarkan kepada Allah. Secara kaidah bahwa ibadah yang disandarkan kepada Allah itu memiliki keutamaan. Contoh Mekah, di situ ada Ka'bah. Kita sebut Ka'bah dengan apa? Baitullah, rumah Allah. Berarti Ka'bah itu disandarkan kepada Allah. Karena rumah itu disandarkan kepada Allah, jadilah Ka'bah itu sesuatu yang mulia. Kemudian mukjizat Nabi Saleh, unta. Allah katakan naqatullahi, untanya Allah. Unta banyak, tapi kenapa untanya Nabi Saleh lebih mulia dan dijadikan mukjizat? Karena unta Nabi Saleh itu disandarkan kepada Allah, maka dia jadi mulia. Jadi mukjizatnya seorang nabi yang mulia, Nabiullah Saleh alaihi salam. Begitu juga puasa. Ibadah puasa ini ibadah yang disandarkan kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzibi. Setiap amalan anak Adam diserahkan kepada dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Lihat, puasa itu untukku, artinya puasa itu disandarkan kepada Allah. Aku yang akan membalasnya. Lah ketika ibadah puasa itu disandarkan kepada Allah, makanya ibadah ini memiliki kemuliaan yang luar biasa. Bahkan faedahnya bukan hanya di dunia, sampai kepada akhirat. Bahkan para ulama menjelaskan,
kemuliaan ibadah puasa yang disandarkan. Kenapa disandarkan kepada Allah? Sampai kepada rahasia juga pahala puasa disandarkan kepada Allah. Nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat namanya qantarah. Qantarah itu akhir daripada titian sirat yang terbentang di bawahnya neraka jahanam. Di qantarah inilah sebenarnya sudah dekat ke pintu-pintu sorga tuh. Tapi tiba-tiba kemudian ketika ada seseorang melangkahkan kakinya menuju pintu sorga, dihadang dia. Siapa yang menghadangnya? Orang-orang yang pernah dizaliminya, orang-orang yang pernah dianiayanya, orang-orang yang pernah disakitinya, orang-orang yang pernah diambil haknya. Tunggu dulu, jangan kau melangkah ke sorga, kau punya hutang kepadaku. Boleh jadi hutang itu dalam bentuk dulu dia jadi korban pembunuhan. Boleh jadi dulu di dunia dia mungkin jadi korban diambil hartanya orang. Atau mungkin juga jasadnya dipukul, dicaci, dimaki, direndahkan dan begitu seterusnya. Disinilah terjadi barter pahala dosa. Dulu kau memukul aku, mana pahalamu? Aku tidak mau kisos dengan pukulan, cukup serahkan pahalamu. Yang satunya mengatakan, engkau dulu pernah menyakiti hatiku, mana pahalamu? Engkau dulu membunuh aku, mana pahalamu? Akhirnya kemudian pahala orang ini dibagi-bagi kepada orang yang pernah dizalimi di dunia, sampai ludes tidak ada tersisa. Masalahnya yang nuntut banyak. Ketika pahala sudah habis, yang nuntut masih banyak dan mengatakan, mana pahalamu? Kau juga dulu menyakiti aku, katanya. Dia mengatakan, aku sudah tidak punya lagi modal, aku sudah habis pahalaku, tidak ada yang akan bagikan lagi kepada siapapun karena aku tidak punya apa-apa lagi. Kata yang menuntut, tidak apa-apa, kamu tidak perlu menyerahkan pahalamu, cukup kau tanggung dosaku saja. Nih ambil dosaku, nih ambil dosaku, nih ambil dosaku. Bayangkan, pahala hilang, dosa orang pula ditanggung dia. Apa enggak bangkrut namanya? Itu yang disebut dengan hadis muflis, hadis bangkrut. Lah ketika orang ini sudah merasa sesak dadanya, tidak ada kesempatan masuk surga lagi, dia sudah lunglai, dia pun kembali hendak melangkahkan ke neraka dan tidak jadi melangkahkan ke surga. Rupanya Allah datang dan mencegatnya dan mengatakan, wahai fulan, jangan tergesa-gesa masuk neraka, karena engkau mendapatkan stok pahala yang sangat besar. Engkau itu masih punya tabungan pahala yang sangat banyak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan pahala itu. Rupanya pahala itu adalah pahala puasa. Itulah makna hadis as-sawmu li wa ana azzibi. Puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Akhirnya dia pun senang melihat pahala yang disembunyikan Allah. Rupanya itu cukup untuk memasukkan dia ke surga, ya. Ini yang kedua, bahwa puasa itu sesuatu yang sangat mulia karena diidhofahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa itu seafdol-afdolnya amal. Dalam sebuah hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, satu hari dia bertanya kepada Rasul seperti ini, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'unillahu bihi. Rasul perintahkan kepadaku dengan satu amalan yang amalan itu bisalah bermanfaat dalam kehidupanku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu. Berpuasalah, karena ibadah puasa itu tidak ada yang menandingi pahalanya. Lihat bagaimana Nabi SAW menasihati Abi Umamah Al-Bahili ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amalan yang bisa bermanfaat bagi hidupku. Maka Rasul mengatakan, alaika bisawm, banyak-banyak melakukan puasa engkau, karena puasa itu ibadah yang tidak bisa tertandingi. Dari sini kita tahu bahwa puasa itu amalan yang paling afdal. Kemudian yang keempat, bahwa puasa ini
sebagai kafarah bagi kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang di dunia ini banyak hal-hal yang melalaikan dari kita kepada ibadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah kan. Boleh jadi yang melalaikan itu karena hartanya. Dulu sebelum punya harta banyak masih rajin ke masjid, rajin ke majelis ilmu. Tapi setelah diuji dengan banyak harta, mulai dia meninggalkan masjid, mulai dia meninggalkan majelis ilmu, mulai dia terlalaikan dengan ibadah. Atau terkadang hal-hal yang melalaikan ibadah itu karena anak-anak. Kesibukan kemudian mengurus anak-anak, lalai dia ibadah. Berpikir macam mana anak ini supaya jadi anak. Ya tetap anak, maksudnya supaya jadi orang. Akhirnya mati-matian dia cari dunia supaya anaknya sukses, lupa dia kewajibannya kepada Allah saking sibuknya mengurus anak. Atau boleh jadi orang itu dilalaikan karena keluarganya, karena istrinya, karena kerabatnya, karena orang tuanya, atau hal-hal banyaklah yang terkadang melalaikan kita ini dari mengingat Allah, entah karena perniagaan kita, perdagangan kita, dan begitu seterusnya. Itu memang sifat manusia seperti itu. Ada sebuah hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Fitnahnya seseorang terhadap keluarganya, terhadap hartanya, terhadap dirinya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya. Maksudnya apa? Fitnahnya seseorang kepada keluarganya, maksudnya gara-gara keluarga melalaikan kita dari ibadah. Kemudian yang kedua karena hartanya, gara-gara harta terlalaikan kita dari ibadah. Karena dirinya sibuk mengurus dirinya, akhirnya terlalaikan dari ibadah. Maksudnya mengurus dirinya, karena ada di masyarakat itu orang yang sibuk hanya mengurus badannya saja, nge-gym ke sana kemari supaya badannya sehat, supaya ini, lupa dia sholat. Atau mungkin karena anaknya atau karena tetangganya. Tetapi fitnah-fitnah yang melalaikan dari ibadah berdasarkan hadis ini itu bisa digugurkan dengan cara apa? Dengan cara puasa, dengan cara sholat, dengan cara sedekah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Lah Rasul SAW menyebutkan yang pertama kali yukaffiruhas siyam, bahwa puasa bisa menggugurkan fitnah-fitnah itu. Nah, ini keutamaan puasa, ya, bisa menggugurkan dosa dan juga bisa menghilangkan hal-hal yang kemudian merupakan kesalahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga di antara faedah puasa. Kemudian yang kelima, puasa ini akan jadi syafaat, akan jadi syafaat bagi para pelakunya. Kapan? Di akhirat lah nanti. Jadi saat manusia berada di padang mahsyar, tidak ada yang akan menyelamatkan manusia di akhirat kecuali amalannya, dan juga syafaat yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepadanya, dan yang ketiga rahmat Allah yang Allah rahmati kepada hamba-hambanya. Itulah yang akan menyelamatkan manusia di akhirat, amalannya dengan syafaat atau dengan rahmat. Lah salah satu yang bisa menyelamatkan kita adalah syafaat. Lah puasa itu nanti akan menjadi pembela bagi kita di dunia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita ini terjatuh kepada sebuah kriminal, tentu kita berhajat kepada lawyer, kita berhajat kepada pengacara, minimalnya walaupun tidak terbebas, teringankanlah hukuman. Itu di dunia. Walaupun bayar berapapun dia bayar, bahkan mencari pengacara yang handal, yang cakap, yang pandai bicara supaya dia terloloskan dari kasusnya. Tapi di akhirat
Mau bayar pakai apa pengacara? Pengacaranya saja butuh pengacara. Pengacaranya butuh lawyer, lawyernya butuh pengacara. Karena masing-masing diadili masalahnya. Tetapi di sana ada lawyer, pengacara yang akan membela kita kelak pada hari kiamat. Siapa mereka? Itulah amalan ibadah kita. Di antaranya puasa akan menjadi pengacara kita. Dia yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu siyam, "Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar fasyafi'ni fi." Kata Rasul, puasa dan Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Kemudian puasa akan datang kepada Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, karena aku," kata puasa, "orang ini tertahan makannya, tertahan minumnya, tertahan syahwatnya, maka berikan syafaat kepada dia." Jadi lihat bagaimana puasa itu akan membela kita tuh, akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Makanya berbahagialah orang-orang yang suka dengan ibadah puasa ini, karena akan menyelamatkan hidupnya di akhirat. Kemudian yang keenam, dan ini tentunya yang paling kita inginkan, bahwa puasa itu sababun lidukhulil jannah, sebab terbesar masuknya kita ke surga. Makanya Nabi SAW selalu ingatkan kalau datang bulan Ramadan, pamannya besok nih mau 1 Ramadan, maka Rasul selalu mengumpulkan para sahabat tuh. Kemudian Nabi SAW mentabsyir, menghabar gembirakan kepada mereka tentang kedatangan Ramadan. Maka Rasul selalu mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa sufidati syayatin." Wahai sahabat-sahabatku, kalau datang bulan Ramadan, semua pintu-pintu sorga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, setan pula diikat dan dibelenggu. Saking bahagianya Rasul selalu mengingatkan di awal Ramadan tentang 3 perkara: pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup rapat, setan diikat. Tetapi lihat di sini, Nabi mengingatkan soal sorga. Dan sorga itu sebuah tempat yang sangat nikmat, tidak bisa dibayangkan kenikmatannya. "A'dadtu li ibadis salihin," kata Rasul, "ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, kenikmatannya tidak pernah didengar telinga, bahkan terlintas dalam otak manusia untuk membayangkannya tidak bisa, saking indahnya. Walaupun terkadang Al-Quran ataupun hadis Nabi menyebutkan benda-benda yang di sorga itu ada kemiripan dengan benda-benda dunia. Kata Abdullah ibn Abbas, itu hanya sekedar kemiripan nama, bukan kemiripan hakikat. Di sorga ada istana, di dunia ada istana, tapi istana sorga berbeda dengan istana dunia. Begitu juga di sorga ada khamar, ada susu, ada madu. Di dunia juga sama, tapi susu, khamar dan madu sorga tentu berbeda dengan susu, madu di dunia. Khamar di dunia sekali minum mabok, kan gitu ya, paling rendah sakit kepala. Tapi kalau di sorga justru ladzatul lisyaribin, sangat mengenakkan bagi para peminumnya, lezat luar biasa. Jadi kalaupun ada kemiripan nama, di sorga ada pisang, di dunia ada pisang, itu hanya sekedar nama saja, hakikatnya berbeda. Karena kenikmatannya tidak bisa ditembus mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Itulah sorga. Lah surga yang begitu indah itu untuk siapa? Lah salah satunya adalah untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya sampai-sampai di surga itu ada satu pintu namanya Royan. Pintu surga itu ada namanya pintu Royan. Untuk apa pintu Royan itu? Khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Tidak boleh orang-orang yang tidak puasa masuk dari pintu itu. Kata Nabi SAW, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga itu ada pintu namanya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun.
yaumal qiyamah, di mana orang-orang yang berpuasa akan masuk tuh dari pintu itu. La yadkhul minhu ahadun ghairahum, tidak akan masuk selain mereka. Kemudian akan datang penyeru dari pintu itu, aina shaimun, di mana orang-orang yang puasa. Aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Fayaqumuna, maka berdirilah orang-orang yang berpuasa, la yadkhulu minhu ahad ghairahum, tidak ada satupun yang masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq, kalau sudah orang yang berpuasa masuk semua, maka pintu itu akan ditutup rapat-rapat. Subhanallah, tidak ada manusia yang berkeinginan untuk tidak masuk surga. Semua manusia ingin masuk surga. Semua manusia itu ingin masuk surga. Lah, kalau ingin masuk surga, maka salah satu ibadah yang memudahkan kita masuk surga adalah dengan cara puasa. Puasa baik wajibnya ataupun sunnahnya. Ini yang nomor 6. Sebab masuk surga adalah dengan cara puasa. Kemudian yang nomor 7, puasa ini minal a'malil lati wa'adallahu sahibaha bil maghfirati wal ajril azim. Puasa ini adalah amalan-amalan yang Allah janjikan kepada para pelakunya ampunan dan pahala yang sangat besar. Kita tahu ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ibadah vital di bulan Ramadan itu kan 3. Kalau disebut Ramadan saja pasti kita akan tertuju kepada 3 amalan. 1 puasa, 2 tarawih, 3 Lailatul Qadar. Kalau disebut Ramadan pasti ingat puasa, pasti ingat tarawih, pasti ingat Lailatul Qadar. 3 ibadah ini disebutkan dalam satu riwayat. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhanan. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadhanan. Dalam riwayat yang lain, man qama Lailatul Qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, dalam satu riwayat, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, dalam satu riwayat, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yakin akan perintahnya, mengharap akan pahalanya, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah. Seolah-olah kalau kita boleh katakan, berarti Ramadan itu dari pagi, siang, sore, malam sampai ke pagi lagi, itu adalah waktu-waktu ampunan. Karena siang puasa kan di siang hari itu, sementara sholat malam di malam hari. Dan 2 ibadah atau 3 ibadah dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu semuanya menghapuskan dosa. Jadi seolah-olah 24 jam setiap hari di bulan Ramadan itu, amalan-amalan tersebut bisa menggugurkan dosa. Siang dengan puasanya, malam dengan qiyam lailnya. Makanya wajar kalau seandainya Ramadan itu disebut syahrul maghfirah, bulan di mana ampunan Allah itu mudah, karena 24 jam ampunan ada di situ. Dan ini adalah salah satu keistimewaan orang yang berpuasa. Ini juga yang ke-7. Yang ke-8, bahwa orang yang berpuasa itu lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Kapan 2 kebahagiaan diberi? Pertama, kata Rasul, inda fitri, saat dia berbuka. Orang yang berpuasa itu bahagia betul saat dia berbuka. Kenapa? Karena biasanya nikmat itu baru terasa kalau hilang. Orang tidak pernah merasakan nikmat memandang kalau tidak pernah buta. Orang tidak akan pernah merasakan nikmat mendengar kalau tidak pernah budak. Orang tidak bisa merasakan nikmat bicara kalau tidak pernah bisu. Sama, orang tidak akan merasakan nikmat makanan kalau dia tidak pernah lapar. Orang tidak akan mampu menikmati bagaimana rasa minuman kecuali dia pernah haus. Makanya ketika kita satu hari lapar betul,
kemudian datang makanan di waktu maghrib, senang kita rasanya, bersyukur kita rasanya. Ketika satu hari kita menahan haus dahaga luar biasa, tiba-tiba dikasih minuman. Makanya lihat kalau ada orang haus, tiba-tiba di sampingnya ada orang yang minum, itu tenggorokan kita bunyi-bunyi itu, kepengen juga kan begitu. Lah itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi ingat, walaupun seandainya kita diberikan nikmat bisa minum setelah haus, bisa makan setelah lapar satu hari, tapi tetap ada batasannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan engkau, minum engkau, tapi batasi makannya. Jangan kayak orang yang berpuasa yang bersifat dendaman. Ada orang puasa itu suka dendam. Apa-apa siang-siang lapar, tunggu maghrib katanya. Dendam, dia ngancam. Nanti datang waktu maghrib, wah, bukaan satu meja itu pindah dari meja ke perut. Ini kalau sudah satu meja makanan pindah ke perut, pasti satu dia lemes, dua dia malas, gitu ya. Tiga udah bawaannya tidur saja itu. Dan kita bisa rasakan kalau buka itu kayak orang balas dendam. Jangan cerita taraweh yang 11 atau yang 23 rakaat. Salat Isya lo udah nguap-nguap kita dibuatnya. Makanya kenapa puasa itu juga harus menahan nafsu. Kadang-kadang kita ini sudah membeli semuanya waktu sore-sore itu kan, ketika makan kurma sama air saja merasa kenyang kadang-kadang. Ulama mengatakan sebaiknya kalau ingin makan berat itu setelah tarawih. Nah, silahkan makan berat supaya tidak mengganggu ibadah sholat wajib Isya dan juga tarawihnya ya, karena pengalaman kan, saya kira di antara saya, ibu bapak semuanya pasti mengalami lah, kalau sudah maghrib kekenyangan itu pasti bawaannya ngantuk, bawaannya melemes, bawaannya malas, dan itu sangat mengganggu ibadahnya. Ini kebahagiaan yang pertama saat berbuka, tapi ingat ada batasannya. Dan kebahagiaan yang jauh lebih tinggi daripada itu adalah saat berjumpa dengan Allah. Kata Nabi SAW, lis-saimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan saat berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala yang disembunyikan Allah. Dia akan bahagia di hadapan Allah. Rupanya dia memiliki tabungan yang banyak di hadapan Allah, sehingga dia akan lebih bahagia ketika berjumpa dengan Allah karena sudah punya tabungan ya. Ini yang ke-8. Yang ke-9, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Ingat, di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia ya sesuai dengan sahurnya, makan jengkol ya bau jengkol, makan pete ya keluar bau pete ya, sesuai dengan sahurnya tuh. Maksudnya di sisi Allah. Dan ini kemuliaan. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam hendak mendapatkan mandat Taurat, dia akan berpuasa selama 30 hari. Di hari ke-30 karena dia akan berdialog dengan Allah, Nabi Musa hampir membatalkan puasanya. Alasannya apa? Takut kalau puasa itu membuat mulutnya bau. Tetapi ketika hampir Nabi Musa membatalkan, Allah datang dan mengatakan, jangan kau batalkan wahai Musa, sempurnakan puasamu 10 hari lagi. Itulah yang Allah firmankan, wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami menjanjikan kepada Musa 30 malam. Tsumma atmamnahu bi asyrin. Setelah itu kami sempurnakan 10 hari lagi. Jadi Nabi Musa ketika hendak batal di hari ke-30, alasannya karena takut bau mulutnya. Sementara dia akan berdialog dengan Allah, tapi Allah melarangnya. Kemudian Allah katakan kepada Musa, ya Musa, inna famis saim atyab indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi gitu.
lanjutkan puasa. Subhanallah. Ya, ini juga di antara keutamaan puasa. Kemudian yang nomor 10, doa orang yang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Nabi mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabah, da'watus sha'im, wa da'watul madlum, wa da'watul musafir." Ada 3 kelompok, kata Rasul, doa-doanya itu sangat mustajab di sisi Allah. Pertama, doa orang yang berpuasa saat berbuka. Yang kedua, doa orang-orang yang dizalimi. Dan yang ketiga, doa orang-orang yang sedang safar. Lah, salah satunya di sini da'watus shaim inda fitri, doa orang yang berpuasa saat berbuka. Maka sering saya nasihatkan, baik untuk pribadi dan juga ibu dan bapak sekalian, luangkan waktu entah 10, entah 5 menit jadilah saat kita berbuka. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Terkadang di waktu-waktu mustajab doa kita lalaikan tuh. Karena terkadang masih sibuk cari bukaan di pasar kaget, maghrib di jalan, tidak sempat dia berdoa. Ya. Atau malah justru sibuk melihat handphone. Sekarang kan zamannya handphone tuh, melihat YouTube. Atau sibuk kemudian cari remote control TV, mana channel yang paling cepat azannya. Ya. Terkadang ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajal, orang disibukkan. Di situ waktu yang sangat istimewa loh. Sebelum berbuka itu 5 menit jadilah. Kenapa saya katakan waktu istimewa sebelum berbuka? Karena di situ ada hadis Nabi yang mengatakan, "Lillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika kulla lailati min Ramadan." Allah itu setiap malam akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Bayangkan ibu bapak yang dimuliakan, kalau seandainya dalam 30 hari bulan Ramadan, 1 malam saja tiba-tiba Allah takdirkan satu di antara kita, kata Allah, engkau terbebas dari api neraka, maka selamanya dia tidak akan masuk neraka. Kalau setiap hari kita berdoa kepada Allah minta dibebaskan dari api neraka, tidak mungkinlah 30 hari setiap hari kita meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari api neraka, tidak ada yang dikabulkan. Kalau ada saja yang dikabulkan 1 malam di bulan Ramadan, Allah kemudian bebaskan kita dari api neraka, selamanya kita tidak akan masuk neraka. Ini kesempatan emas menjelang berbuka itu, angkat tangan tinggi-tinggi, ngomong kepada Allah, ya Allah bebaskan aku dari api neraka, ya Allah bebaskan istriku dan suamiku dari api neraka, ya Allah bebaskan orang tuaku dari api neraka, ya Allah bebaskan anak-anakku dari api neraka, ya Allah bebaskan orang-orang yang kucintai dari api neraka. Setiap sebelum berbuka baca seperti itu, minta seperti itu, karena ini sudah waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari api neraka. Coba, kan cuma ngomong begitu udah sampai 5 menit kan? Kalau sebelum berbuka kita katakan, ya Allah, kalau mau pakai bahasa Arab ya bisa lah, Allahumma atik riqabana minan nar, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Oke, tidak bisa bahasa Arabnya lah, pakai bahasa Indonesia jadi, pakai bahasa Jawa bisa jadi, pakai bahasa Padang juga jadi, pakai Melayu pun boleh. Allah itu tahu dengan doa-doa kita. Intinya ini waktunya kita minta supaya kita dibebaskan dari api neraka. Kalau ada 1 waktu saja dalam Ramadan Allah kabulkan permintaan kita, alangkah bahagianya kita dibebaskan dari api neraka. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya, kata Allah. Maka waktu ini jangan disia-siakan, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ini yang ke-10. Yang ke-11, puasa itu yutahhir al-qalba, bisa membersihkan hati. Kata Nabi SAW, saumu syahri sabri wa salasati ayyami min kulli syahrin yadhhabna biwahari sadri. Puasa di bulan sabar, maksudnya Ramadan, dan puasa 3 hari dalam sebulan, maksudnya Ayyamul Bid, itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati.
Lihat bagaimana keagungan orang berpuasa. Penyakit hati bisa dihilangkan dengan puasa. Karena kita tahu penyakit hati itu sumbernya dua. Pertama hawa nafsu, dan yang kedua syaitan. Dari hawa nafsu lahir syahwat, dari setan lahir subhat. Apa bedanya? Bedanya sama dengan Adam dan iblis. Adam dikeluarkan dari sorga karena penyakit syahwat. Iblis dikeluarkan dari sorga karena penyakit syubhat. Ketika Allah katakan kepada Adam, "Hei Adam, jangan ya kau dekat-dekat pohon larangan ini." Mendekat, makan pula dia. Makan itu urusan syahwat. Gara-gara makan buah larangan, diusir Adam dari sorga. Ketika Allah katakan kepada iblis, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, "Sujud kau wahai para malaikat." Iblis ada di situ. Semua malaikat sujud, iblis pula tak mau. Maka iblis menjadi makhluk yang enggan, menjadi makhluk yang sombong, menjadi makhluk yang kafir. Allah katakan, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk." Iblis, kenapa kamu ini tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Di sini syubhatnya. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Rabb dibandingkan si Adam yang kau suruh sujud aku kepadanya. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Itu syubhat di kepalanya si iblis itu. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Dari segi mana lebih baiknya? Karena iblis merasa ada kemiripan dengan malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya, dia tercipta dari api. Api dengan cahaya agak sedikit mirip. Tapi kalau tanah dengan cahaya itu kan jauh, nggak ada mirip-miripnya. Jadi dia merasa dia lebih mulia dibandingkan Adam. Walaupun logikanya kita mengatakan, "Hei iblis, makhluk yang tercipta dari cahaya saja sujud, kau pula makhluk yang tercipta dari api tak mau sujud, kan kurang ajar itu namanya." Kan bisa saja kita katakan seperti itu. Tetapi itulah memang Allah sudah takdirkan iblis memang seperti itu. Lah iblis akhirnya diusir dari sorga. Kenapa? Karena otaknya error. Ya, itulah penyakit syubhat. Itulah bedanya syahwat dengan syubhat. Lah dua-duanya bisa dikalahkan dengan puasa. Dua-duanya bisa dikalahkan di bulan Ramadan. Adapun syahwat bisa dikalahkan dengan puasa. Kata Imam Ibnul Qayyim, pangkal syahwat itu 5. 1, kemaluan. 2, perut, banyak makan, banyak minum. 3, lisan, banyak ngomong. Akhirnya jadi gibah, namimah, ngomong orang gitu ya. Kemudian yang keempat, mukhalatatun nas. Banyak berhubungan dengan manusia, ngobrol sana sini tidak jelas. Akhirnya habis waktu ibadah. Dan yang terakhir, mata, banyak tidur. Akhirnya luput ibadah karena tidak sadar orang tidur itu berapa jam dia tidur. 5 perkara ini bisa dikalahkan dengan puasa. Pertama, kemaluan. Rasul mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Faman lam yastati fa alaihi bisyam, fa inna lahu wija." Kata Rasul. Hei anak-anak muda, kalau sanggup menikah, menikah. Tapi kalau tidak sanggup, berpuasa. Karena itu bisa menundukkan pandangan dan juga bisa menjaga kemaluan. Ya. Artinya syahwat kemaluan bisa dijaga dengan puasa. Kemudian yang kedua, syahwat perut, makan minum. Nah, namanya puasa kan gak makan gak minum. Akhirnya bisa mengalahkan perasaan lapar, perasaan haus. Ya. Kemudian yang ketiga, lisan. Orang yang berpuasa itu kan jarang mau ngomong banyak. Sebab kalau ngomong banyak haus biasanya. Bahkan cenderung orang puasa itu lebih banyak diam kan begitu. Untuk menjaga supaya jangan sampai batal puasanya. Karena kalau banyak ngomong pasti nanti akan haus. Ujung-ujungnya apa? Ngumpulin ludah, kumpul, telan. Dikumpulin lagi, telan lagi. Namanya orang haus. Ya. Pasti dia cenderung diam tuh.
Kemudian juga mata. Orang yang lapar itu biasanya susah tidur. Tapi anehnya banyak orang puasa itu tidurnya nyenyak pula. Itu sudah diagendakan tidur siangnya. Memang sengaja malamnya tak tidur supaya siangnya bisa tidur. Jadi menyingkat puasa dari subuh sampai asar tidur, puasanya 2 jam saja. Tapi kalau normal tidur malamnya, siangnya lapar, biasanya lapar itu susah tidur. Makanya ada istilah, aduh Ustaz saya tidak bisa tidur malam. Kenapa? Saya harus makan dulu. Karena ada istilah begitu tuh. Karena memang lapar itu susah tidur. Artinya kan syahwat mata bisa teratasi dengan puasa. Begitu juga mukhalatatun nas, bergaul dengan manusia. Kalau di luar Ramadan mau siang, mau jam berapa saja, ayo kita kumpul di mana, ayo jalan kemana. Kalau puasa tidak, apalagi lagi terik matahari, siang-siang mau keluar, ngapain batal-batal puasa? Bagus aku ngadem di kamar yang 3 AC-nya biar seperti dikutub kan begitu. Ya, karena orang ada seperti itu. Artinya syahwat itu bisa dikalahkan dengan puasa. Selesailah syahwat. Sekarang syubhat. Syubhat itu dari setan. Dan Rasul mengatakan, apabila datang bulan Ramadan, setan itu diikat dan dibelenggu. Logika ikhwan, kalau seandainya kita punya musuh, kita disuruh kelahi dengan musuh kita, musuhnya diikat, enak gak ngelawannya? Musuhnya diikat di tiang, dia gak bisa ngelawan karena diikat. Kita tinggal tonjokin aja muka dia kan gitu. Musuhnya diikat, lebih mudah dilawan ya. Makanya ada sebagian para ulama mengatakan bahwa kalimat sufidati syayatin, setan diikat itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan ala makna hakiki, memang makna hakikat setan itu jadi ikat, betul diikat dengan ikatan, dengan belenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan makna majaz, sebenarnya setan tidak diikat. Siapa yang ikat dia? Maksudnya adalah setan tidak bisa leluasa menggoda kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena rangsangan manusia di bulan Ramadan itu untuk berbuat baik sangat tinggi dibandingkan di luar Ramadan. Masjid di bulan Ramadan lebih ramai dibandingkan di luar Ramadan. Coba di luar Ramadan, kalau sholat isya ya segini-gini saja. Tapi kalau Ramadan sampai ke tempat sandal sana. Walaupun bertahan seminggu saja, akhirnya ke depan lagi masuk ke dalam ya. Tapi kan kita lihat di musola, di masjid rame, di desa, di kota rame. Itu rangsangan kebaikan namanya. Tidak ada orang yang baca Quran lebih rame dibandingkan Ramadan. Kalau di luar Ramadan saya nggak dengar ada orang baca Quran sampai jam 9 malam. Tapi kalau datang Ramadan sampai jam 3, entah orang entah kaset, tapi yang jelas kedengaran kemana-mana ya. Bahkan orang yang sedekah ya, di bulan Ramadan lebih banyak. Kalau kita puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, datang ke Muhajirin, saya yakin gak dapat iftar. Paling tinggi minum dari air keran sana ke tempat wudhu. Tapi kalau seandainya bulan Ramadan, bukan hanya masjid ini saja, semua masjid menyediakan. Bahkan sekarang lebih tenar lagi, ada istilah bagi-bagi takjil di pinggir jalan. Di stop kita, disuruh makan. Coba kalau di Ramadan tiba-tiba di stop, pasti lagi jualan ya. Lah di sini menunjukkan bahwa kenapa setan itu kemudian terikat di situ? Karena ada rangsangan ibadah yang sangat tinggi dari kaum muslimin, di mana orang yang tobat di bulan Ramadan lebih banyak. Jangankan orang biasa, artis yang nggak pakai jilbab di bulan Ramadan tuh. Karena orang-orang yang mengerumpi, yang biasa nyebar-nyebar gosip gitu kan, berkurang di bulan Ramadan itu. Karena tadi saya katakan kalau banyak ngomong haus, akhirnya nelan ludah terus kan. Akhirnya kelompok-kelompok ngerumpi itu dah kurang tuh di bulan Ramadan. Karena rangsangan untuk meninggalkan maksiat tinggi. Disitulah setan merasa terbelenggu di situ. Ada juga yang memaknai seperti itu. Tapi yang jelas bahwa di bulan Ramadan, di antaranya keutamaannya doa-doa orang-orang yang berpuasa sangat mustajab sekali. Kemudian juga di antara faedah Ramadan, man khutima lahu bisyami yaumin, barang siapa yang diakhiri dengan puasa 1 hari saja, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang puasa 1 hari saja karena Allah, bukan karena yang lainnya,
maka dia akan dihindarkan wajahnya dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Kalau kita berjalan pakai mobil, pakai motor 70 tahun, kira-kira nyampe mana? Udah berapa kali ngelingi bumi itu? Sejauh itulah neraka dari wajah kita. Itu 1 hari, dan hadis ini bicara puasa sunnah. Kalau puasa sunnah saja sebesar itu pahalanya, macam mana pula puasa Ramadan yang merupakan kewajiban? Tentu lebih besar lagi pahalanya. Kemudian selanjutnya juga orang-orang yang berpuasa akan diberikan kamar-kamar indah dari kaca di sorga. Di sorga itu ada kamar-kamar kaca, itu letaknya di atas. Dari kamar itu yura zahiruha batinuha wa batinuha zahiruha, di mana orang yang di dalam mampu melihat ke luar, orang-orang luar mampu melihat ke dalam. Itulah istilah dengan kamar kaca. Itu letaknya di ketinggian. Cemana naiknya Ustaz? Kalau dia di atas pula. Tak perlu heran, di sorga itu semua orang bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Karena tidak ada gravitasi bumi. Di bumi ini kita tidak bisa terbang karena ada gravitasi. Tapi kalau di sorga kan sudah tidak ada bumi, tidak ada hubungan kita dengan bumi, sehingga kita bisa terbang. Jadi Superman semuanya di sorga. Jadi Allah menyediakan 1 kamar di atas itu, dan itu tahu dengan tabiat manusia kan. Di dunia saja, kenapa villa-villa di puncak itu begitu mahal, padahal sebenarnya kalau bangun rumah seperti itu tidak seberapa biayanya. Sebenarnya bukan harga bangunannya, tapi harga view-nya, harga pemandangannya, sehingga menjadi mahal. Allah tahu kesenangan manusia seperti itu. Makanya orang itu cenderung kalau buat rumah itu pengen tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu. Supaya apa? Supaya bisa melihat di sekitarnya kan. Itulah kesenangan orang. Allah pun tahu. Makanya di sorga Allah buatkan tuh rumah-rumah dari kaca yang berada di atas tuh, supaya melihat pemandangan sorga kemana-mana. Lah Nabi SAW bersabda, inna fil jannati ghorafan turadha dhuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di sorga itu ada rumah-rumah kaca yang ada di atas, dilihat dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Sahabat bertanya sambil berdiri, ya Rasulullah, liman hiya? Rasul, untuk siapa itu rumah-rumah kaca? Apakah itu untuk para nabi? Bukan. Apakah itu untuk para rasul? Bukan. Lalu untuk siapa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Bagi orang yang kalau bicara santun, 1. Bagi orang yang suka memberi makan, 2. Bagi orang yang mendawamkan puasa, 3. Bagi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat malam di saat manusia sedang tertidur lelap. Lihat di sini salah satunya adalah untuk orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena waktu juga ya. Saya sudah mencatat 40 faedah tentang puasa, tapi baru sampai ke 16. Insyaallah kita sambung minggu depan tentang faedah-faedah puasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi